Bab 824. Pedangku ini pernah menebas langit. Kecuali lelaki tua alam kaisar, 10 orang paruh baya lainnya semuanya adalah kelas atas alam bangsawan. Melihat barisan ini, 2 saudara perempuan, Letitia Van dan Melanie Van, tiba-tiba menjadi putus asa. Mereka tahu bahwa warrior yang sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa warrior yang dapat mengalahkan 1 peringkat atas alam kaisar dan 10 alam bangsawan tingkat atas. Perlu diketahui, warrior yang hanyalah kelas menengah alam spiritual saat ini. Kemudian, ekspresi Granny Lee agak jelek. Kota Tiangang dan sekte pengendali binatang adalah musuh bebuyutan. Pihak lain tidak akan pernah bisa melepaskannya, dan jika dia jatuh ke tangan pihak lain, dia pasti akan berakhir buruk. Warrior Yang dan Letitia Van mundur ke sisi Cecil. Pada saat yang sama, sarung pedang kuno muncul di tangan Warrior Yang. Menghadapi penguasa alam kaisar, energi pedang umum dan keterampilan pedang tidak ada gunanya sama sekali. Meskipun ilmu menebas langit menarik pedang dapat memberikan konsekuensi yang sangat serius, tetapi pada saat ini, bagaimana bisakah dia begitu peduli? Mata lelaki tua itu menyapu warrior Yang dan yang lainnya, dan akhirnya jatuh pada Cecil. Ketika dia melihat bahwa lengan kanan Zixin hilang, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi cemberut. Siapa yang melakukannya? Aku yang melakukannya. Warrior yang berdiri tanpa membiarkan dia melakukan bagiannya. Ini tidak mungkin berkedip, dan tidak perlu berkedip. Kamu sangat berani menggerakkan orang sekte pengendali binatangku. Niat membunuh keluar dari lelaki tua itu dan menekan warrior Yang dan yang lainnya. Tapi ketika niat membunuh ini muncul di depan warrior Yang, niat membunuh ini menghilang tanpa jejak. Hanya bercanda, warrior Yang pernah membunuh berapa banyak orang. Niat membunuh lelaki tua ini baginya adalah pediatri. Melihat adegan ini, lelaki tua itu terkejut. Dia tidak menyangka niat membunuhnya akan sia-sia bagi pendekar hitam yang hanya berada di alam spiritual alam ini. Ini membuatnya malu dan marah, dan dia akan menyerang. Pada saat ini, suara Granny Lee tiba-tiba terdengar di pengadilan. Jika kamu melakukannya, nyawa keponakanmu akan dipertanggungjawabkan di sini. Ketika lelaki tua itu mendengar reputasi itu, dia melihat tangan Granny Lee mencengkeram leher Cecil. Berani. Pria tua itu sangat marah. Granny Lee mendengus dingin, dan berkata, apakah kamu pikir aku tidak berani? Saat dia berkata, tangannya sedikit mengeras, dan mata Cecil tiba-tiba terbuka. Ular benang emas. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba mengucapkan sepatah kata. Warrior Yang dan yang lainnya bingung, dan pada saat ini, beberapa cahaya keemasan meledak dari tubuh Cecil, meledakkan Granny Lee. Granny Lee melepaskan tangan, dan lalu dia mundur ke belakang, kemudian menggoyangkan telapak tangan kanannya dengan keras. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa lampu emas itu awalnya adalah ular emas setipis jari. Dan wajah Granny Lee tiba-tiba berubah menjadi ungu saat ini. Keracunan. Wajah Granny Lee berubah drastis. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dan menelannya, tetapi saat ini, Cecil telah mencapai lelaki tua itu dan yang lainnya. Racun ular benang emas ini adalah yin hingga dingin, bahkan penguasa alam kaisar mungkin tidak dapat menahannya. Cecil mengatakan ini, tiba-tiba menunjuk ke warrior Yang, berkata, awalnya aku ingin berurusan dengannya, tetapi bahkan jika aku dikekang, dia sangat waspada terhadapku dan tidak pernah memiliki kesempatan. Dalam hal ini, itu hanya akan lebih mudah untukmu, Nona Lee. Sayang sekali aku tidak menyangka kamu membawa begitu banyak pil penawar racun di tubuhmu.
Warrior yang mengulurkan tangannya, pedang di tangan Melanie Van terbang ke tangannya, kemudian berkata, lari ke kedalaman pegunungan. Bagaimana denganmu? Kata Melanie Van buru-buru. Aku akan segera menyusul. Dengan itu, warrior yang memandang Leticia Van yang sedikit merenung, lalu menarik Leticia Van dan Granny Lee, berlari menuju kedalaman gunung. Lari. Pria tua itu mencibir, ini sangat konyol. Dia akan melakukannya. Pada saat ini, Cecil tiba-tiba berkata, hati-hati, Paman Guru, orang ini cukup kuat. Dia sebelumnya telah membunuh siluman monster dengan satu pedang, termasuk badak berperisai hitamku. Bunuh monster siluman dalam hitungan detik. Kelopak mata lelaki tua itu berkedut, matanya tidak terlalu menghina, dan dia berkata, siapa kamu? Warrior yang perlahan memasukkan pedang ke dalam sarung pedang kuno. Meskipun pedang ini bukan alam dao, tetapi juga senjata langit tingkat atas. Pengendalian ilmu menebas langit menarik pedang masih bisa dilakukan dengan pedang senjata langit tingkat atas, tapi kekuatan itu pasti lebih buruk dari alam dao dan hanya bisa melakukan ilmu menebas langit menarik pedang, tidak bisa ditumpuk. Setelah memasukkan pedang ke dalam sarung pedang kuno, warrior yang menatap orang tua itu dan berkata, perkumpulan pedang kuno, pedang surgawi depan, pendekar suci. Satu adalah aku. Dia benar-benar tidak ingin menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang, karena hantu tahu apa akibatnya. Karena itu, dia hanya bisa berbicara tentang kulit harimau dari perkumpulan pedang kuno, berharap bisa menakut-nakuti lawannya. Ini adalah kebijakan terbaik untuk mengalah pada orang lain tanpa berkelahi. Perkumpulan pedang kuno. Mendengar tiga kata ini, wajah lelaki tua dan 10 orang paruh baya di belakangnya berubah drastis. Lelaki tua itu kehilangan suaranya, kamu adalah murid perkumpulan pedang kuno. Perkumpulan pedang kuno adalah kekuatan peringkat emas putih. Untuk kekuatan semacam itu, menghancurkan sekte pengendali binatang benar-benar hanya beberapa jari. Ketika mereka mengetahui bahwa warrior yang adalah murid perkumpulan pedang kuno, lelaki tua itu tiba-tiba panik. Menyinggung murid perkumpulan pedang kuno, bukankah itu mencari kematian? Tangan lelaki tua itu mulai gemetar. Dia bukan dari perkumpulan pedang kuno. Melihat Paman Guru dan yang lainnya terlihat seperti ini, Cecil dengan cepat berkata, murid perkumpulan pedang kuno akan selalu membawa pedang saat keluar, memakai simbol status perkumpulan pedang kuno, dan jiwa pedang setidaknya tingkat 6 kali, dan dia juga tidak cocok. Karena itu, dia sama sekali bukan murid perkumpulan pedang kuno. Mendengar kata-kata Cecil, lelaki tua itu dan yang lainnya menjadi tenang. Mereka memandang warrior yang dengan cermat dan menemukan bahwa warrior yang tidak memenuhi persyaratan yang sama. Wajah lelaki tua itu langsung menjadi murung. Oke, bagus sekali. Aku tidak menyangka ada orang di dunia ini yang berani berpura-pura menjadi murid perkumpulan pedang kuno. Harus kukatakan bahwa kamu lebih berani dari yang kupikiran. Warrior yang memegang pedang, jujur saja, pedangku sangat kuat, dan aku telah menghancurkan langit. Jika tidak, jika kamu pergi, aku tidak akan menggunakan pedang ini. Jika kamu mencabutnya, kamu mungkin masih melihatnya di masa depan. Jika tidak, jika aku mencabut pedang ini, kamu mungkin akan terpisah dari yin dan yang. Sangat kuat. Bahkan langit telah dicincang. Yin dan yang terpisah. Haha. Pria tua itu dan yang lainnya tertawa, bahkan senyum kecil muncul di mata Cecil. Jelas, kata-kata warrior yang membuat mereka geli. Mengapa orang tidak percaya padaku ketika aku mengatakan yang sebenarnya? Warrior yang menggelengkan kepalanya, merasa bahwa ia telah gagal menjadi manusia,
lagi pula ia jarang jujur pada musuh-musuhnya. Oke, selesaikan dia dengan cepat, jadi kita bisa menangkap Granny Lee itu. Orang tua itu berhenti tertawa, lalu berjalan ke arah warrior Yang, dan berkata, kali ini aku akan bermain yang besar. Ayo, kutunjukkan pedangmu dan biarkan aku melihat. Aku benar-benar penasaran apa itu, pedang yang bahkan bisa memotong langit menjadi berkeping-keping. Apa yang kukatakan sebelumnya, kamu benar-benar tidak memikirkannya. Warrior yang berkata, biarkan kamu menarikmu keluar, di mana kamu memiliki begitu banyak omong kosong. Kata lelaki tua itu dengan marah. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam dan berkata, aku menghitung 3 kali, sehingga kamu memiliki persiapan mental, jika tidak, kamu tidak akan bisa menang. Oke, kamu bisa menghitung. Pria tua itu meletakkan tangannya di belakangnya, dengan senyum tipis di wajahnya, seperti seorang master. 3. Warrior yang berkata. Orang tua itu mengangguk, menunggu warrior yang memanggil 2, tetapi pada saat ini, kicau pedang tiba-tiba naik ke langit, dan 10 elang raksasa di atas langit melolong dan melarikan diri dengan liar. Kemudian, dalam tatapan ngeri lelaki tua itu, cahaya pedang yang terang keluar dari sarung pedang kuno warrior yang, seberkas cahaya pedang ada di depan matanya. Tubuh lelaki tua itu kaku di tempatnya, matanya melebar, dan dia berkata, bagaimana dengan yang kedua? Aku memakannya, kata warrior yang. Dengan keras, tubuh lelaki tua itu langsung meledak, berubah menjadi tumpukan busa daging dan berserakan di tanah. 10 orang paruh baya di belakang lelaki tua dan Cecil langsung membatu di tempat. 11 orang menatap warrior yang di lapangan. Di mata mereka, mereka penuh dengan warna yang luar biasa. Alam Kaisar. Pendekar hitam dari alam spiritual membunuh alam kaisar dalam hitungan detik. Tuhan, apakah ini benar? Benarkah? Otak Cecil dan 10 orang paruh baya benar-benar kosong saat ini. Adegan ini tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan bagi mereka, itu seperti mimpi, dan itu tidak nyata sama sekali. Melihat pecahan pedang panjang di tangannya, warrior yang menggelengkan kepalanya, memiringkan telapak tangannya. Pecahan pedang panjang itu jatuh ke tanah, kemudian tangan kanannya jatuh di belakangnya, angin sepoi-sepoi bertiup, dan jubahnya warrior yang diburu. Melihat 10 orang paruh baya dan Cecil, warrior yang memiliki kedamaian di matanya, tanpa gelombang. 10 orang paruh baya dan Cecil melangkah mundur tanpa sadar. Pada saat ini, warrior yang tampak seperti pendekar pedang yang tak tertandingi di mata mereka, seorang pendekar pedang tak tertandingi yang tampaknya mampu menembus lubang di langit. Warrior yang tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit, dan berkata, Tuhan memiliki keutamaan menjadi baik. Kamu pergi, kembalilah dan beritahu ketua sekte, aku akan datang berkunjung lain hari. 10 orang paruh baya dan Cecil masih tinggal di tempat mereka. Warrior yang tampak dingin, dan berkata, apa? Kamu mau menemaninya? Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, Cecil dan yang lainnya menyentakkan semangat mereka secara tiba-tiba, lalu berbalik dan berlari, menghilang ke pandangan warrior yang dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas. Cecil dan yang lainnya berlari sepanjang jalan. Setelah berlari hampir 1000 mil, Cecil tiba-tiba berhenti dan berkata, ada yang salah. Selusin orang setengah baya juga berhenti, dan salah satu dari orang paruh baya berkata dengan marah, benarkah? Cecil, kamu membunuh paman gurumu kali ini, dan kamu juga menyinggung murid perkumpulan pedang kuno, kamu telah menyebabkan malapetaka. Orang paruh baya lainnya juga memandang Cecil dengan tatapan buruk.
Cecil menggelengkan kepalanya dan berkata, dia jelas bukan murid perkumpulan pedang kuno, karena jika dia adalah perkumpulan pedang kuno, selama dia menunjukkan sertifikat identitas murid perkumpulan pedang kuno, kami tidak akan pernah berani mempermalukannya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Yang paling penting adalah, apakah kamu memperhatikan bahwa setelah dia menghunus pedang, pedangnya patah, dan aku baru saja menemukan bahwa tubuhnya bergetar hebat. Apa maksudmu? Salah satu orang paruh baya berkata dengan sungguh-sungguh. Cecil berkata dengan sungguh-sungguh, aku pernah bermain melawannya sebelumnya. Dia memang kuat, tapi dia masih sekuat dia yang baru saja. Dia pasti telah menggunakan metode rahasia yang ampuh untuk meningkatkan kekuatannya barusan, jadi dia memiliki kekuatan itu. Kekuatan yang kuat. Kamu harus tahu bahwa jika kamu menggunakan metode rahasia, kamu akan dikalahkan. Maksudmu alasan mengapa dia membiarkan kita pergi sebelumnya bukan karena dia tidak ingin membunuh kita, tetapi karena dia tidak bisa. Karena dia mungkin akan mendapat serangan balik, kan? Tanya seorang pria paruh baya. Cecil mengangguk, dengan tatapan mengerikan di matanya, dan berkata, orang ini sangat kuat. Jika dia masih hidup, tidak diragukan lagi akan menjadi bencana bagi kita untuk sekte pengendali binatang. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu ini untuk membunuhnya. Bagaimana jika dia benar-benar murid perkumpulan pedang kuno? Tiba-tiba seorang pria paruh baya berkata, kalau begitu semakin harus membunuhnya. Cecil berkata dengan dingin, jika dia benar-benar murid perkumpulan pedang kuno, bayangkan saja jika dia keluar hidup-hidup, apa yang akan terjadi dengan sekte pengendali binatang kita. Setiap orang. Cecil menarik napas dalam-dalam dan berkata, kakak seperguruan Justin, pergi diam-diam untuk mencari tahu apakah sekte itu memiliki orang bernama warrior yang hari ini, jika tidak, maka segera beritahu perkumpulan pedang kuno, mengatakan bahwa seseorang berpura-pura menjadi murid mereka. Jika demikian, kamu harus segera kembali dan memberitahu ketua sekte, biarkan dia datang dan menembak sendiri. Sama sekali tidak bisa membiarkan orang ini hidup di pegunungan pemutus langit. Semua orang saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, lakukan saja. Pria paruh baya bernama Justin bergerak dan terbang menjauh dari pegunungan, sementara yang lain mengejar ke kedalaman pegunungan. Segera, Cecil dan yang lainnya tiba di tempat posisi warrior yang berdiri. Pada saat ini, warrior yang telah pergi tanpa jejak, dan ada genangan darah di lokasi di mana warrior yang awalnya berdiri. Brengsek, bodoh. Melihat genangan darah ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba memarahi. Bersambung.